Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita buka bersama dalam firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasalnya yang ketiga. Satu Samuel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Samuel 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita akan baca secara bergantian. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ayat 2. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Ayat 4. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Ayat 6. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Ayat 8. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah di tempat tidurnya. 10. Saudara, firman Tuhan pada minggu yang lalu berbicara tentang hari itu terjadi close heaven, surga yang tertutup atas Israel. Kenapa? Kita sudah lihat ini dibuktikan dengan 1 Samuel 3 ayatnya yang pertama. Dikatakan firman Allah, 1 Samuel 3 ayat 1. 1 Samuel 3 ayat 1, tolong dislaidkan. Ya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ya saudara, no open vision, kata King James. Tidak ada pewahyuan, tidak ada firman Tuhan. Langit tertutup. Saudara, tidak ada suara Tuhan. Tetapi saudara dikasih Tuhan, itu disebabkan karena apa? Itu disebabkan karena firman Tuhan pada minggu lalu, Hofni dan Pineas, anak-anak Imam Eli, saudara, melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Ya saudara, mereka para pelayan Tuhan, para penatua yang hidupnya miring di hadapan Tuhan. Itu membuat Tuhan tidak hadir. Kemudian yang kedua, Eli memiliki hati yang lobah dalam pelayanan, hati yang rakus, sehingga setiap persembahan dari umat Tuhan dipakai Eli secara pribadi. Dan Eli telah menjadi nyaman. Tidak ada lagi doa di dalam gereja, tidak ada lagi doa di dalam bait Allah. Saudara, di tengah krisis bait Allah, saya ingat nubuatan dari Billy Graham. Billy Graham berkata, "Ya, sebelum saya meninggal, Tuhan telah menyampaikan pesan. Kalau gereja-gereja tidak waspada, bahkan gereja-gereja akan berjalan dengan baik tanpa Roh Kudus. Tanpa hadirat Tuhan, tanpa kuasa Tuhan." Dan Alkitab berkata, di tengah tidak ada firman, di tengah tidak ada wahyu, di tengah langit yang tertutup, tiba-tiba Tuhan hadir. Tiba-tiba Tuhan datang. Tuhan tidak utus malaikat, saudara. Tuhan tidak utus Mikael, Tuhan tidak utus Gabriel. Alkitab mengatakan ayat 10. Ayat 10, 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Di tengah langit yang tertutup, tiba-tiba open heaven. Lalu God datang, Tuhan datang. Tiba-tiba Tuhan hadir. Why? Mengapa? Karena ada Samuel di sana.
Saudara, firman ini datang ketika kita sedang berpuasa kemarin. Tuhan menyampaikan firman ini dengan begitu kuat. Tuhan menyampaikan firman ini menjadi, saudara, sebuah rema dalam hidup kita. Kenapa? Kemudian bernasarlah ia, katanya. Mari kita baca. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, dia bernasar. Samuel adalah nasir Tuhan. Samuel adalah orang yang dikhususkan untuk Tuhan saja. Itulah sebabnya kenapa Tuhan hadir di bait Allah. Karena di bait Allah ada nasir Tuhan. Apa itu nasir? Bilangan pasal 6 ayat 1. Bilangan pasal 6 ayat 1. Tolong di slide kan. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 2. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nasar khusus, yaitu nasar orang nasir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Samuel bukan milik dunia. Samuel dikhususkan untuk menjadi milik Tuhan. Itu yang membuat Tuhan hadir. Kenapa? Saudara, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Saudara dan saya telah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Kita bukan milik dunia ini, saudara, tapi kita dikhususkan untuk menjadi milik Tuhan. Dan Tuhan janji, selama ada orang yang memberi hidup khusus untuk Tuhan, aku akan datang, nak. Aku akan datang. Sorga terbuka, aku akan datang. Itu yang Tuhan bicara dalam doa puasa kemarin. Saudara, ketika saya bertanya, Tuhan, apa jalan open heaven? Jalan open heaven adalah jalan yang mengkhususkan diri. Jalan open heaven beda dengan jalan dunia ini. Di jalan nasir, di jalan hidup kudus bagi Tuhan, engkau akan jumpa dengan aku. Kalau ini ada dua jalan, saudara, ini jalan dikhususkan, ini jalan untuk dunia. Jangan pernah mimpi ketika kita berjalan untuk dunia kita akan ketemu Tuhan. No. Karena Tuhan ada di sana. Tuhan ada di jalan yang dikhususkan. Tuhan ada di jalan di mana saya dan saudara. Makanya Paulus bilang begini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, ada harapan baru. Nasir adalah harapan akan mengubah engsel sejarah. Hari itu Filistin menjajah Israel 40 tahun. 40 tahun diperbudak. 40 tahun. Tapi saudara tahu, itu berubah sejak Alkitab berkata Bilangan 13 ayatnya yang pertama dan kedua. Yuk kita lihat. Hakim 13, ayat 1 dan 2. Hakim-hakimnya. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dam. Namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Ayat 3. Ayat 1, boleh dibilang ayat 1. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin. Bukan 1-2 tahun, 40 tahun. Tapi itu akan segera berubah jika Alkitab bilang ayat 2. Ayat 2, ayat 3. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan dan berfirman kepadanya, demikianlah memang engkau mandul tidak beranak, tapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat 4. Oleh sebab itu pelihara dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Ayat 5. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Dan dengan demikian akan mulai penyelamatan orang
Israel dari tangan orang Filistin. Revival akan segera dimulai. Keselamatan akan segera dimulai jika ada orang yang dipilih Tuhan menjadi seorang nasir Tuhan. Jika ada orang yang mengkhususkan dirinya untuk Tuhan. Saya percaya, saya menangis di hadapan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, ada harapan untuk Indonesia. Selama di Indonesia ada para nasir, ada orang-orang yang berani mengkhususkan dirinya untuk Tuhan, maka keselamatan akan mulai, penyelamatan atas bangsa ini. Revival segera terjadi. Seorang nasir punya aturan. Alkitab bilang, kita kembali Bilangan 6 ayat 3. Bilangan 6 ayat 3. Maka haruslah ia menjauhkan diri dari anggur yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan. Dan jangan minum sesuatu minuman yang dibuat dari anggur. Dan jangan memakan buah anggur, baik yang segar maupun yang kering. Saudara, ini bicara apa saudara? Ini bicara kemabukan. Janganlah kamu mabuk oleh anggur dunia ini, tapi mabuklah oleh roh. Amin. Saudara, ini bukan berarti saya dan saudara pulang dari sini saudara boleh makan anggur. Bukan saudara ya. Beli anggur, oh jangan, ibu gembala bilang. Saudara, kenapa? Karena anggur zaman itu sama dengan hari ini pohong seho. Orang mabok saudara ya. Mabok. Ya saudara. Dan saudara ini kasih dalam Tuhan. Apa saudara? Orang mabuk. Mabuk dengan dunia ini. Mabuk saudara, mabuk-mabukan. Saudara, dan berpikir saudara, dia mulai miring. Dan berkata, inilah hidupku. Kuserahkan padamu. Bagaimana mau diserahkan pada Tuhan mabuk? Amin. Saudara, Tuhan punya aturan. Tuhan bilang apa? Kalau saya dan saudara, ya saudara dipanggil Tuhan. Saudara, nasir itu Tuhan yang taruh dalam hidupmu. Nasir tidak pernah dimulai dari manusia. Nasir dimulai dari hati Tuhan. Siapa yang bangkitkan nasir? Manoah? Enggak. Siapa? Mama dari Simpson? Enggak. Tuhan yang bilang. Jadi kalau ada panggilan dalam hidupmu yang berkobar-kobar, itu panggilan dari Roh Kudus. Itu memang Tuhan memilih engkau. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, menetapkan kamu. Tergantung saya dan saudara mau yes atau tidak. Itu pilihan. Tuhan taruh. Saya bicara di sini, nasir berarti bukan orang yang saudara hari ini enggak mau potong-potong rambut, bukan. Nasir mungkin dia ada di marketplace. Nasir mungkin dia seorang pengusaha. Nasir mungkin dia seorang pelayan Tuhan. Tetapi dia tidak hidup dengan cara dunia ini. Kalau saya dan saudara ingin melihat perubahan, bersediakah kita dikhususkan hidup untuk Tuhan? Saudara dan saya akan lihat perubahan atas bangsa ini. Nasir mengubah engsel sejarah. Tuhan bilang akan mulai dari nasir. Makanya Tuhan pernah marah. Kenapa engkau membuat para nasir minum anggur? Kenapa? Kon Tuhan bikin gempa bumi, orang cepat tidak bisa melarikan diri. Orang kuat tidak dapat lari. Kenapa Tuhan bilang bagaimana aku akan mulai penyelamatan? Tidak ada orang yang mau. Saya dan saudara Tuhan panggil. Makanya hari ini, saudara, saya merasa heran. Kenapa Tuhan melepaskan firman Tuhan ini dengan begitu kuat? Pada saat kemarin, saudara, mulai dari ibadah kita doa pasukan, saudara, ternyata ada maksud Tuhan. Saya percaya lawatan atas Indonesia akan segera dimulai. Semakin kuat, semakin besar. Kenapa? Itu akan dimulai dari orang-orang yang ada di bait Allah, yang memberikan diri hidup bagi Tuhan. Ini bukan bicara titel yang tinggi, ini bukan bicara pendidikan yang memadai, tapi ini bicara pemberian hidup dan pemberian hati. Alkitab mengatakan di dalam firman Tuhan ayat 4, selama waktu kenasirannya, ini sudah, janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur. Oke, ayat 5. Saudara, ayat 6.
Selama ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Inilah yang dinamakan dengan manusia lama. Efesus 4 ayat 22. Coba kita lihat. Efesus 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Ayat 23. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru. Perhatikan. Hari itu Paulus melihat cara orang Roma membunuh saudara bukan cuma menyiksa. Tapi mereka akan ambil itu tawanan, saudara. Misalnya saya tahanan, akan ada mayat orang sudah mati, mereka akan ikatkan bersama-sama orang hidup. Jadi mayat itu mereka tidak langsung kubur, tapi mereka akan jadikan satu, sama-sama dirantai dengan orang hidup. Hari itu makanya Paulus tulis ini. Paulus bilang begini, bagaimana jika engkau mengaku milik Tuhan, masih bawa-bawa mayat? Nah, orang hidup kalau terikat dengan mayat 1 hari masih bagus, 2 hari, 3 hari. Tapi 1 minggu mayat akan mulai membusuk. Betul? Akan masuk belatung-belatung, akan masuk ulat-ulat. Dan lama-lama orang yang sadar ini, orang yang sehat ini akan menjadi stres dan merasa gila. Lama-lama orang hidup pun akan mati. Itulah sebabnya Paulus bilang jangan mengenakan manusia lama. Karena Paulus lihat tuh orang Roma, oh begitu orang ini yang namanya mati pelang-pelang. Jadi orang sehat, kong kasih ika sama-sama deh mayat. Jadi pada saat itu saudara, ketika belatung, ketika apa? Saudara bayangkan, baru bau busuk, baru tiba-tiba belatung, kan diikat bersama-sama. Lama-lama pembusukan oleh mayat ini pindah kepada orang sehat jadi sakit. Itulah sebabnya, saudara lihat kenapa di Turki, kenapa di Aceh, begitu tsunami, pemerintah bilang cepat kubur. Kenapa? Kalau mayat-mayat ini tidak cepat dikuburkan, saudara, ini orang hidup bisa mati. Karena wabah, virus akan segera menyebar dengan cepat. Demikianlah yang Tuhan maksudkan. Jika kita orang beriman, tapi masih bawa-bawa manusia lama kelamaan, kita akan mati. Itu maksud Paulus. Jika kita dalam hidup kita adalah seorang yang kenal Tuhan, tapi kita bawa ini kelamaan manusia lama ini, ayat 25 bilang, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang akan yang lain. 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara tahu apa tabiat daripada manusia lama? Tidak mau mengampuni. Kemarin kita perangi bintang jatuh, Wahyu pasalnya yang ke-9. Absintus. Oh saudara, ada sangkakala yang dibunyikan, sangkakala ketiga. Penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, bagaimana Absintus ini masuk ke mata air. Ada begitu banyak orang, saudara, mati rohaninya karena kecewa. Entah kecewa dengan pemimpin, entah kecewa dengan si A, entah kecewa dengan si B, entah kecewa dengan Tuhan. Pokoknya ketika kecewa ini kita bawa, lama-lama kerohanian kita yang sehat mati. Itulah sebabnya Paulus bilang apa? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ampunilah seorang akan yang lain. Karena kalau tidak, ketika kita memelihara kekecewaan, kita sedang beri kesempatan kepada iblis untuk masuk dalam hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Dan tidak sedikit. Saudara tahu, kalau Hana mau kecewa dan tinggal dalam kekecewaan, Hana tidak bisa membuka surga. Karena kalau mau kecewa, DP suami kawin ulang. Dapale madu sama dempanina. Kalau kita bukan madu, racun. Yang hari-hari cerewet sekali. Hana, kelah, nyada anak. Cerewet sekali ini penina. Saya bilang,
Dan Hana adalah orang yang tidak membalas, tapi sakit di dalam. Tuh gembala bilang waktu di Siau, kita ada sakit. Bilang Pak Nona Polwan, susah kile kok luka dalang ini. Kasih yang bayangkan, kasih yang gembala, so luka dalang. Kok dia bilang Pak kita, Bu, orang berdoa. Mereka bisa menerobos. Kita bilang, Pak, bagaimana mau menerobos? Bapak luka dalang. Iya saudara, itu lekang. Mar tadi kita bilang, itu waktu sebelum apa itu memulai. Dan tadi kan saya bilang, orang meeting prayer setelah pulang, tapi bagaimana Pak? Aduh, Pak sehat ini noh. Saya bilang sehat sampai di dalang-dalang. Bagaimana mau menerobos? Memang keadaan tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi percayalah, makanya ada firman Tuhan. Ya manusia boleh mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan bisa putar ini untuk membawa kebaikan dalam hidup kita. Allah akan mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Untung ada Penina. Akhirnya Hana cari Tuhan. Ya saudara lihat, Tuhan itu dan Hana tidak tinggal. Kalau mau kecewa, pergi di gereja Hofni dan Pineas bersinah di bait Allah. Kecewa dengan hamba Tuhan, kecewa dengan Imam Eli. Kalau cuma habis dikecewa, tidak akan ada terobosan. Haleluya. Bilang kiri kanan saudara, jangan kecewa. Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Kemarin Ibu Betelia dalam penglihatan, Ibu apa? Ada banyak tali turun tanpa pegang. Oh, kita bilang tempat orang bergantung, tempat orang berharap. Amin. Orang 4 orang sama dengan 40 orang. Kita bilang pertolongan sedang datang atas Kingdom Vision. Oh, Tuhan hadir. Banyak orang kalau mau kecewa Tuhan, Hana, Alkitab bilang Tuhan menutup kandungannya. Penyebab kandungan tertutup Tuhan. Sengaja sekali. Kadang-kadang Tuhan mensengajakan saudara disakiti orang untuk melihat respekmu. Sekarang kalau Tuhan tutup kandungan, kenapa Hana masih berdoa? Pintu sudah tertutup, tapi Hana tahu firman Tuhan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Amin. Carilah, maka engkau akan mendapat. Saudara, makanya hari-hari ini saudara, kita bilang Tuhan sengaja sekali ya, untuk melihat respek dan respon hati seseorang. Karena ketika seringkali kita berkata, Tuhan, apapun yang terjadi aku akan mengikuti engkau. Esok kejadian, kenapa ini terjadi? Lah, engkau bilang kemarin apapun yang terjadi. Haleluya. Haleluya. Absintus tidak boleh ada dalam Kingdom Vision. Itu akan mengalami, itu sangkakala ketiga. Dibunyikan absintus jatuh ke mata air. Dan Alkitab bilang banyak orang mati karena kepahitan. Dan ini kepahitan aneh, menyerang level hamba-hamba Tuhan. Saudara ingat Yohanes Pembaptis? Dia kecewa. Tuhan cuma di situ, kita masuk penjara, Tuhan nak datang kok berjenguk. Ya toh? Gembala komsel, gembala cuma di sebelah, siapa yang nak datang berdoa? Kong lihat telepon, kong gembala komsel atau gembala bilang, ya kita lihat kok ada sibuk. Langsung amarah. Selama ini aku berjuang untuk pekerjaan Tuhan, tapi ternyata bilang kiri kanan, enggak ada di sini. Haleluya. Tuhan akan lihat sampai sebagaimana saudara. Dan Tuhan bilang pada Yohanes, Tuhan pergi? No. Tuhan bilang, aku hadir secara roh. Jangan pikir ketika aku tidak ada datang di penjara. Karena aku ini adalah roh. Allah adalah roh. Saudara lihat siapa Yohanes? Orang yang berhadapan dengan keturunan ular beludak. Orang-orang yang berhadapan dengan ular akan muncul satu
pengujian. Dan pengujiannya itu adalah lolos ke kita dari apa yang namanya kecewa. Haleluya. Baru-baru seorang hamba Tuhan, kemarin saya sudah sebutkan namanya, kehilangan 512 juta. Orang itu sangat kita kenal. Dia telepon saya dan berkata, Bu, tolong doakan. Memang saya salah. Kita pikir dia ingin motivasi membawa semakin banyak pasukan. Tapi ketika dia taruh uangnya, orang tutup telepon. Diikuti 500,5 miliar. Dan saya ingin melihat reaksinya. 3 hari kemudian dia telepon, Bu, orang dapat pesan untuk Indonesia. Indonesia begini-begini. Indonesia butuh doa. Saya lihat suaminya kemarin, Zoom. Dia berkata kita harus banyak berdoa. Saya menjalani Jakarta, membagi Jakarta menjadi beberapa bagian untuk mendoakan Jakarta. Semakin dekat pilkada, suhu akan memanas. Harapan satu-satunya adalah anak Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita bersepakat. Saya melihat, kenapa mereka tidak kecewa dengan Tuhan? 512 juta, 0,5 miliar. Bagi saya itu banyak. Dia bilang, memang sih kita bilang, Ibu lah kok salah, kok dia tertawa. Itu lah Kang. Tapi itulah, musik begini, orang sobaku. Kong dia bilang, iyalah. Ya sudah, kita sobanya minta ampun, banyak menangis di bawah kaki Tuhan. Tapi iya Bu, aman? Sudah aman. Iya kata Ibu. Bagaimana Sulawesi Utara? Ya saudara, bagaimana keadaan pasukan? Saudara, saya melihat spirit saudara. Kenapa Tuhan tidak bisa melindungi 512 juta? Saya tidak tahu apa rencana Tuhan. Tapi yang saya tahu, Tuhan baik. Tuhan dahsyat. Jangan kecewa dengan keadaan. Saudara, kita tinggal di ujung. Kita berada di ujung dari ujung penghujung zaman. Kung cuma tuh kecewa hentikan torang, so ganti dang. Amin. Yang membuat orang bisa lari Roh Kudus, Tuhan Yesus. Saudara, di sini kita akan dilatih. Apakah kita bisa ampuni orang itu? Amin. Sama seperti seorang penatua bilang, kita kalau berdoa Bapa kami, Ibu, tasnya lewat tuh. Seperti apa? Seperti orang yang mengampuni, yang bersalah kepada kami. Kita bilang kepo, selewat konya tak badiang. Karena kita dia mau kasih ampun. Mari kita lihat dia mau munafik kung kita berdoa. Benar atau salah? Tak bilang salah. Karena engkau tidak mau taat pada suara Tuhan. Apa yang membuat Tuhan bicara? Saudara ingat, kenapa Tuhan, kita bilang bukan main Tuhan. Ini Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Allah belum dinyatakan kepadanya. Tapi heran, ketika ada yang memanggil Samuel, Alkitab bilang, yuk kita lihat. 1 Samuel 3 ayatnya yang ke 6. Dari ayat 4. Lalu Tuhan memanggil Samuel, ia menjawab, ya Bapa. Ayat 5. Berlarilah ia kepada Eli. Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil engkau. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Saudara, kemudian Tuhan panggil ulang toh. Ini orang sementara tidur. Dan ketika dipanggil, Alkitab berkata dia belum mengenal Tuhan. Tapi respek dan responnya luar biasa. Berlari dia, Bapak. Ya sudahlah, kalau satu kali aku tidak memanggil engkau, kau tidur. Kaget Samuel. Ulang Samuel bangun. Bapak memanggil, oh nyanda. Kalau sampai itu Samuel orang, ketika Samuel oh nyanda. Tadi lekok nyanda, apalagi sekarang pemangantos sekali ini lagi. Tadi pertama nyanda, kedua nyanda. Doh, terus sekali lagi ini. Ya iya toh. Tiba-tiba ada yang memanggil. Voice note. Hari apa kita bilang sedikit lekok talia 2:30 belum. Tak tidur 1 jam, tak paling 3:30. Tuhan Yesus tak bangun 7:30. Kita malu mau bawa voice note.
Kita bilang, oh Tuhan, barani kita posting ini, DP berikut kaki semua jam 8, jam 9, jam 10 gitu. Itu kenapa saudara? Mar Samuelnya anda berlari dari dia. Ya Bapak, pernahkah saudara memanggil anak saudara? Sementara tidur tersono ini, ngantuk sekali ini dia. Iya kan? Hizkia. Adakah saudara panggil? Ya nama, ya toh, Kif. Haleluya, apa? Kif Samuel boleh begitu kan? Tapi saya percaya ayat ini tidak ditulis untuk Samuel. Torang. Ini orang saudara. Dan Alkitab berkata sampai 3 kali. Saudara, 3 kali kemudian, ini lagi yang DP aneh. Saudara lihat, Alkitab bilang 9. Bapak mengambil aku. Lalu ayat 8, mengertilah Eli bahwa, ayat 8, maju, Tuhan yang memanggil anak itu. 9. Dan Tuhan 9. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Sam, tidur Jo. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Saudara lihat, kalau Samuel Eli mengerti itu Tuhan yang bicara, ya kan? Harusnya Eli bilang, alah, Tuhan mau bicara, kita mau pipa dengar apa Tuhan udah mau bicara? Ini Tuhan mau bicara, bukan cuma Pastor Jun, Pastor Rodel. Ya toh, siapa lagi tuh nabi besar? David Oyedepo yang membangkitkan. David Oyedepo mau berbicara, aduh, baku susung orang. Kenapa? Ada hamba Tuhan. Ini Tuhan yang mau bicara. Eli tahu, Eli bobo. Eli kehilangan respek pada Tuhan. Eli menganggap suara Tuhan biasa saja. Alkitab bilang apa? Berkatalah Eli pada Samuel, pergilah apabila ia memanggil engkau. Berbicaralah Tuhan. Tuhan mau bicara. Eli memilih tidur. Eli kehilangan hormat dan kebutuhan akan firman. Eli tidak peduli dengan suara Tuhan. Kenapa? Eli sudah mapan kok. Banyak persembahan mengalir di bait Allah. Orang cucuk, saudara, sampai lemak-lemak orang bawa di bait Allah. Uang ada, buat apa suara Tuhan? Semua yang kita punya ada kok. Eli pikir kalau Tuhan ini kan sama dengan 50 nabi, Elia akan terangkat. Pernah lihat enggak orang terangkat ke surga? Belum pernah. Nah kalau Elia akan terangkat, mungkin kalau saya dan saudara penasaran, bagaimana langit terbuka komuta angka, bagaimana ini dia? Saudara berani itu ada kingdom vision, Sobat Kuruju datang semua, bagaimana ini tuh? Ya kan? Bapak Gembala mau terangkat ke surga, bagaimana ini dia? Ya coba saudara bayangkan secara ini kan. Tapi Elia, nabi lo ini, yang biasa tutup buka langit, akan terangkat daripadamu. Elisa bilang, ngana tahu, berdiam Jo. Kita tidak perlu ngana mau bicara, kita perlu ngana mau iko. Mari kita saksikan bersama-sama sesuatu yang ilahi, sesuatu yang supranatural. Selama ini Tuhan tidak pernah bicara, dan kali ini Tuhan mau bicara. Imam Eli tidak penasaran. Imam Eli lupa, dia tidak hidup dari roti saja, tapi dia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dia kehilangan nilai hormat kepada yang supranatural. Dia mirip Esau. Dan Alkitab menulis, aku mengasihi aku
tapi aku benci Esau. Kenapa? Karena Esau, saudara pernah lihat Tuhan benci orang yang terang-terangan Tuhan berkata aku mengasihi Yakub? Itu di Maleakhi pasal 1 kalau tidak salah. Coba kita lihat. Ayat 3 atau ayat berapa? Sebentar. Ayat 2, tolong. Maleakhi 1 ayat 2. Terus. Maleakhi 1. Ya. Aku mengasihi kamu firman Tuhan, tapi kamu berkata dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub. Ayat 3. Tetapi membenci Esau. I love Yakub, I hate Esau. Saudara, Tuhan pengasih penyayang. Tapi Tuhan telah temui ada orang yang lebih menghargai sepiring kacang merah daripada hal yang ilahi. Dan Tuhan kecewa dengan itu. Eli, saya rasa firman Tuhan panggil Samuel, Samuel. Bukan cuma untuk Samuel. Saya rasa itu kesempatan terakhir yang Tuhan berikan kepada Eli. Tuhan mau lihat, apakah hambaku ini masih merindukan suaraku? Apakah hambaku ini masih menaruh hormat, menaruh respek kepada suara Tuhan? Tapi ternyata tidak. Bilang Jo, ya berbicaralah Tuhan, hambamu ini mendengar. Kalau kita jadi Samuel, kita bilang, kok Mbak Padang enggak mau dengar? Apa yang Tuhan mau pesankan? Ini Tuhan loh. Sekali lagi saya ulang, sudah lama Tuhan enggak bicara. Firman Tuhan rema sudah jarang. Tapi hari itu Tuhan turun dari sorga, datang ke bait Allah, mau bicara. Tapi umatnya, hambanya sudah puas dengan semua yang ada. Dan dia menganggap itu adalah hal yang murah. Saya berdoa, saya dan saudara memiliki respek pada Tuhan. Eli berubah sejak Eli menjadi kaya. Eli berubah sejak orang-orang menjadi makmur. Eli berubah. Dulu, kenapa Eli tahu cara kerja Tuhan? Ya kan? Kenapa Eli tahu begini? Oh, itu Tuhan bicara. Karena Eli dulu pernah menikmati hal yang sama. Tapi sejak Israel diberkati, Israel jadi lupa diri. Israel jadi lupa Tuhan. Hari itu Eli menjadi pemimpin besar. Eli berubah menjadi lobah. Eli berubah. Sebelumnya ada abdi Allah yang diutus untuk memperingatkan Eli. Eli, peringatkan anak-anakmu. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tapi siapa yang menganggap enteng aku akan kupandang rendah. Tapi Eli tidak peduli dengan semua itu. Tuhan pernah bilang, Eli, aku akan angkat imam kepercayaan kalau engkau tidak mau bertobat. Tapi Eli menganggap suara Tuhan itu adalah hal yang biasa. Tapi tidak dengan kita. Saya yakin kita rindu akan suara Tuhan. Kita rindu. Apa yang membuat Samuel berlari? Samuel berlari. Samuel respek dan hormat. Makanya biar 3 kali Samuel tetap, Bapak memanggil, Bapak memanggil. Itu kalau bukan apa? Respek dan hormat. Coba tengah malam Maurits Mantiri telepon saya dan saudara. Biar mengantuk. Ya. Shalom, saya wali kota Bitung. Maurits Mantiri. Siapa? Jangan baik-baik kok, jangan beleo. Maurits Mantiri. Pak wali kota. Shalom Elohim. Apa Pak wali kota? Ada petunjuk? Bilang kiri kanan. Betul toh? Kakek 1 kali Maurits Mantiri mau perlu menanyakan apa pesan Tuhan. Amin. Ya, apa suara Tuhan? Saya sedang menghadapi ini. Itu akan terjadi. Raja-raja akan meminta nasihat para imam. Saudara,
Ini apa saudara? Passion. Oh saudara, ini kalau orang lari-lari begini ketika dengar suara Tuhan, ini kenapa? Di dalam hatinya ada sebuah gelora, ada sebuah kobaran. Apakah kita datang mencari Tuhan cuma karena, aduh ini kok sudah terpaksa sekali? Di mana letak kita respect dan hormat? Di mana letak kita? Saudara, apa alasan Tuhan saya merasa sangat senang sekali ketika dia lihat Samuel. Dan Samuel ketika tidur, ketika dia panggil, hambamu ini mendengar. Kenapa? Hari itu sudah Imam Eli sudah tidak butuh lagi mendengar suara Tuhan. Makanya arti Samuel, apa firman Tuhan bilang? Arti Samuel apa? Hambamu mendengar. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, kata firman Allah, maka aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Satu-satunya raja yang tidak pernah berubah ketika berada di titik atas. Saudara ingat Raja Uzia? Raja Uzia ditolong Tuhan dengan sangat ajaib. Ketika ditolong Tuhan dengan sangat ajaib, Raja Uzia berubah setia. Dia melakukan hal yang merusak. Dia masuk ke bait Allah. Dulunya Raja Uzia adalah raja yang ketika Tuhan lihat, Uzia, aku akan buat engkau lebih besar dari Daud. Daud cuma memerintah 40 tahun. Raja Uzia memerintah 52 tahun. Namanya termasyur, ditolong Tuhan sangat ajaib. Tapi sayang, di tengah keberhasilannya, dia mulai berubah setia. Saul sama. Saul dulu bukan apa-apa. Diambil dari antara barang-barang, ditempatkan Tuhan menjadi raja atas Israel. Tapi ketika dia menjadi raja, dia bilang ke Samuel, tunjukkan kenapa rasa hormat kita raja. Saul, di situ Tuhan kecewa. Saudara ingat Yerobeam? Yerobeam adalah seseorang yang Tuhan, satu-satunya raja yang Tuhan bernubuat, aku akan membangun engkau seperti Daud. Hari itu Nabi Ahia, saudara saya tidak bisa tunjukkan secara lengkap, tapi kita akan baca spot yang sangat penting. Nabi Ahia koyakan 11 koyakan, 10 koyakan, dan dia berkata, Yerobeam, 10 koyakan ini tanda 10 suku Israel akan berpihak kepadamu, tapi satu akan tetap berpihak pada anak Daud, cucu Daud, Rehabeam, Salomo pe anak. Oleh karena janjiku kepada Daud, tapi kalau engkau setia kepadaku Yerobeam, aku akan membangunkan engkau seperti Daud, hambaku. Oh, yang tahtanya teguh, keturunannya. Hari itu Tuhan terpikat dengan seorang yang bernama Yerobeam. Yerobeam ibunya janda. Yerobeam bukan siapa-siapa, tapi Tuhan angkat Yerobeam menjadi seorang raja atas Israel. Tapi ketika dia menjadi raja Israel, tiba-tiba jabatannya menjadi begitu penting. Tiba-tiba semua kedudukannya begitu penting. Dia takut jangan sampai kerajaan itu jatuh kembali kepada Daud. Dan dia bentuk 2 lembu emas. Satu di Betel, satu di Gilgal. Saudara, lembu emas memiliki sejarah khusus di hati Tuhan. Sangat menyakiti hati Tuhan. Ingatkah ketika Musa turun dari gunung, orang menyembel lembu emas. Hari itu hati Tuhan terluka. Dan hari ini orang yang Tuhan angkat tinggi, mamanya cuma janda, diangkat menjadi orang yang sangat luar biasa. Tuhan love pada dia. Menurut saya, ketika lihat Yerobeam, Tuhan begini, Yerobeam, I love you Yerobeam. Aku angkat engkau seperti Daud hambaku. Aku koyakan kerajaan ini. Satu tak kasih tinggal pada Daud, 10 panganah. Tapi hari itu tiba-tiba kedudukan dan jabatan menjadi penting bagi Yerobeam. Dia tempatkan di Betel, dia tempatkan di Gilgal 2 lembu emas. Dan Tuhan berkata, aku akan menyapu keturunan Yerobeam seperti tahi. Yang tadinya Tuhan love, tiba-tiba Tuhan kecewa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan,
perenungan supaya saya dan saudara berwaspada. Supaya saya dan saudara tahu. Kenapa? Saya tahu banyak dari kita akan Tuhan angkat tinggi. Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya. Tuhan akan membuka langit yang ada di atas. Tuhan akan menurunkan embun dari langit. Bahkan saudara tidak hanya akan menjadi orang yang membawa jala, bakul, tempayan, tapi akan menjadi berkat lumbung. Tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu. Karena Tuhan janji, aku akan membangkitkan orang benar atas bangsa ini. Tapi ingat, ini adalah pembuktian. Ini adalah penyaringan. Ini adalah pemurnian di saat kita diangkat tinggi. Jangan kita pernah lupa akan Tuhan. Tuhan satu-satunya sandaran. Tuhan satu-satunya harapan. Daud sudah jadi raja. 12 suku Israel dengan tiba-tiba oleh perkenanan Tuhan, semuanya berpihak Daud dilantik di Hebron. Tapi saudara tahu, hati Daud tidak pernah berubah. Ketika tabut mau dipindahkan, dia menanggalkan semua jubah rajanya. Dia mulai menari-nari. Dia mulai menari-nari. Aku budak, aku budak, aku budak, aku budak. Di hadapan Allah aku bukan apa-apa. Dia tanggalkan, dia pakai baju efod. Bagi dia, kedudukan raja, jabatan, itu bukan apa-apa dibandingkan Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan terpukau jatuh cinta mati terhadap Daud. Daud tidak ada di barisan tentara. Makanya Mikal bilang begini, kenapa raja berada di barisan para budak menelanjangi diri? Daud bilang, aku cuma karena Tuhan yang sisihkan ayahmu dan keluarga, aku jadi raja. Daud tahu dia ada di posisi itu karena Tuhan. Bukan karena kekuatannya, bukan karena kemampuannya. Dan dia tahu ketika dia diangkat, dia bilang pada 2 Samuel 6. Itu saudara firman yang datang ketika kita mau tutup tadi malam. 2 Samuel 6 ayat 22. Samuel 6 ayat 22. Boleh tolong diganti? Dulu 21. Tapi berkatalah Daud kepada Mikal, ayat 20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul anak mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina, dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Ayat 21. Tapi berkatalah Daud pada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya, untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari. 22. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tapi bersama dengan budak-budak perempuan yang katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Menghinakan diri. Dia bilang, kita raja, memang kita raja, tapi di hadapan Tuhan kita ini tidak ada apa-apa, Mikal. Kita ini cuma pengembala domba, anak ke-8, tapi papa sendiri tidak mengakui kita sebagai anak. Dan tiba-tiba sampai ini diangkat menjadi raja. Dan di hadapan yang mengangkat aku jadi raja, aku akan menghinakan diriku. Bahkan dia berkata, lebih daripada itu. Dia berkata, apa yang kau lakukan, Mikal? Yang Anda lihat ini belum terlalu ke siang. Kalau di hadapan Tuhan, dia raja. Tapi berbeda dengan raja-raja sebelumnya. Daud tidak pernah kalah perang. Tapi Daud tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Saya yakin
Dengan Tuhan melepaskan firman ini, semakin banyak yang akan diangkat Tuhan. Tidak seperti yang engkau duga. Tuhan akan bawa engkau tidak seperti yang engkau pikir. Tuhan akan bawa saudara, bahkan saudara, Alkitab bilang jauh lebih tinggi jalanmu dari jalanku. Tapi ingat firman ini, di saat kita berada di titik paling atas di hadapan Tuhan, kita harus merendah. Di hadapan Tuhan kita harus respect dan hormat. Di hadapan Tuhan saya merasa, saya bilang, Tuhan, kenapa engkau lepaskan firman ini? Biarkan Tuhan tetap jatuh cinta pada kita. Amin. Saudara, Tuhan temukan saya dan saudara bukan apa-apa. Tapi hari ini Tuhan bicara secara pribadi dalam hidup saya. Tuhan bilang, nak, engkau hanya minta menjadi seorang penari. Dulu saya minta, saya harus jadi seorang penari, menari rebana. Saya berpuasa berhari lamanya. Karena waktu itu, saudara, penari banyak. Dan yang tampil dulu hanya 3 atau 4. Kita bilang, tempo apa kita mau dapat giliran? Kita so mendaftar Pak Kak Nona. Sekarang asistennya Pak Honi Supit. Kita bilang, Kak Nona, kita atur tuh baju-baju penari. Mardeng kita leno mau latihan. Tapi saudara, dulu terlalu ketat. 5 bulan dulu baru bisa turun. Saya berdoa 3 bulan kita sudah. Waduh, ya saudara, saat tidak ada orang, saya selalu menari. Saja mau menari rupa gila. Oh, I love you Lord. Oh Lord, I love you. Satu saat, kita bilang, Tuhan, kita kok 1 kali. Tapi belum 3 bulan, belum 5 bulan. Hari itu saya ingat, sore itu, tiba-tiba semua penari sakit. Tak tinggal 1. Nggak mungkin, tak itu Betani Pak adik Karo. Betul saudara. Dan tiba-tiba, dulu kan masih telepon rumah. Dapat telepon, Kak Nona telepon. Kak, cepat ngana, cepat apa? Pinjam baju rebana. Semua sakit, tak tinggal anak. Kontong 2, kita pesanang nak 2, kita dapat beli beras. Kita bilang, Tuhan, kita sabar puasa berhari-hari. Oh, untuk kita mau menari di hadapan Tuhan. Saudara tahu, kelar menari dapat marah. Banyak gerakan kurang komplit. Saudara ya, dapat makan, aduh tadi salah gerakan. Anak bilang, anak bikin bingung apa kita. Mari kita senang sekali. Ya saudara, jadi saudara butuh 2 bulan lagi untuk turun. Tapi saya mempersiapkan. Tuhan bilang, aku angkat engkau sampai hari ini. Tapi kayaknya kau tidak seperti dulu lagi. Jadi firman ini bukan untuk saudara, tapi saya sharekan. Dulu engkau mempersiapkan begitu rupa untuk 1 saja pelayanan. Bagaimana hari ini? Apakah engkau mempersiapkan untuk memberikan yang terbaik untuk aku di saat engkau sudah tinggi lebih dari hari kemarin? Bagaimana kobaran cinta kita dulu ketika kita berjumpa dengan hadirat Tuhan? Jalan yang Hana pilih memang jalan yang berbeda. Kalau Hana mau, Samuel buat apa dibawa ke gereja? Samuel baru punya 1 anak. Saudara pernah, Pak Isong, kalau Gaby mau tinggal di asrama boleh? Saudara, Asito di asrama seminggu sekali pilih ya. Contoh mau sekolah. Tapi Samuel, Mak, 3 tahun. Mak, mau datang kapan? 1 tahun 1 kali. Kasih tinggal di pastori, jadi asisten Pak Kago dan Pak Jemi. Ya, dari 3 tahun Eli latih buka pintu gereja. Eli latih. Orang lain lagi asik main. Orang lain lagi asik baplode mama. Tapi Samuel terpisah dari orang tua. Saya rasa Samuel pernah bertanya, tapi lebih bertanya, Hana. Sejak Hana bilang, Dada Sam, ini kan kalau baca firman membayangkan, jangan Samuel tinggal, gampang kok tinggal di pastori. Iya tuh, kakek mak enak bilang, Rahel, so tahu bajalang.
jadi asisten tante Rike, tinggal di sini. Coba saudara. Dan ketika dada Sam, mama pulang. Sejak balik belakang itu, saya rasa ada sesuatu dalam hati Hana. Itu jalan yang berbeda. Jalan seorang Nasir. Tapi jalan itu yang akan membuat Samuel ketemu Tuhan. Di saat orang lain memilih untuk menggenggam erat apa yang dia miliki, Hana memilih untuk melepaskan apa yang dia miliki. Beda. Tapi di jalan itu bukan malaikat Gabriel yang datang, bukan Mikael yang datang, tapi Tuhan sendiri yang datang. Memang pasukan Tuhan, jalan kita beda dengan jalan orang lain. Jangan pernah bertanya mengapa saudara diizinkan dimurnikan seperti hari ini, sekarang. Jangan pernah bertanya saudara, karena jalanmu memang jalan yang berbeda. Jalanmu adalah jalan engkau jumpa dengan Tuhan dan Tuhan jumpa dengan engkau. Jalan Yakub kalau mau pilih, Yakub harus tinggalkan kesenangannya. Ayahnya yang kaya, Ishak anak perjanjian. Dia harus jadi pembantu di negeri orang. Bukan 1 tahun, 2 tahun, 20 tahun. Tapi di jalan itu, dia ketemu dengan malaikat Tuhan yang turun naik. Surga terbuka. Yakub tidak puas. Sampai Yakub terus berjalan dan ketemu dengan Tuhan di Peniel. Jalan yang Yakub pilih, jalan yang beda. Jalan yang menghargai yang ilahi. Jalan yang melepaskan apa yang dia miliki. Jalan yang tergila-gila dengan Tuhan. Haus dan lapar akan Tuhan. Itulah jalan yang akan membawa kita jumpa dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat Tuhan berkata, I love you. Aku mengasihimu Yakub. Jalan yang kau pilih memang jalanku. Di dalam dunia Yesus bilang ada 2 jalan. Lebar dan sempit. Mana kau pilih? 40 hari ini kita akan dibawa Roh Kudus untuk jumpa dengan Dia. Di jalan yang tidak kita ingini. Tetapi di jalan itu Tuhan datang. Bersiaplah Kingdom Vision. 10 hari tersisa. Tanggal 22 akan selesai. Kita harus lanjutkan dengan cara yang beda. Respect, respon, hormat, kembali bergelora. Kita bukan akan hanya menyelesaikan 40 hari. Tapi di jalan ini Allah datang. Allah jumpa. Allah tiba-tiba punya seseorang yang mengenal hatinya. Dan Allah berkata,